Neuromuskular merupakan kajian ilmu kedokteran yang berfokus pada fungsi interaksi antara sistem saraf dan sistem otot. Pada bahasa neuromuskular, anatomi dan fisiologi komponen yang terlibat sangat perlu diketahui guna memahami dengan baik bagaimana fisiologi muskular tersebut. Hal-hal penting yang perlu diketahui dan dipahami meliputi tipe-tipe sel otot dan saraf, makro dan mikro molekul yang bekerja dalam fungsi neuromuskular, reseptor-reseptor neuron motorik dan membran otot, serta mekanisme-mekanisme penting yang mengaktifkan fungsi fisiologi masing-masing komponen tersebut. Pada pria, sekitar 40% berat tubuh tersusun atas otot rangka, sedangkan pada wanita sekitar 32%. Dari masing-masing total tersebut, sebanyak 10% merupakan otot polos dan jantung. Sebagian otot polos dan jantung disebut sebagai otot involunter karena disarafi oleh saraf otonom, sedangkan otot rangka disebut sebagai otot volunter karena disarafi oleh saraf somatik. Seperti halnya sistem organ lain, sistem organ atau sistem otot juga memiliki fungsi dan peran tertentu, di antaranya bergerak, mempertahankan postur, dan menghasilkan panas tubuh. Konsep neuromuskular juga menjelaskan bahwa kontraksi yang dihasilkan oleh serat otot perlu diawali dengan mekanisme konduksi atau eksitasi potensial aksi. Satu mineral penting yang menjadi penghubung antara eksitasi dan kontraksi otot adalah kalsium. Kalsium yang digunakan oleh otot untuk berkontraksi dapat bersumber dari ekstrasel maupun dari retikulum sarkoplasma. Tahap awal kontraksi otot adalah mekanisme eksositosis asetilkolin. Neurotransmitter ini akan terdorong keluar dari terminal akson menuju jelas sinaps. Selanjutnya, asetilkolin akan berikatan dengan reseptor pada motor end plate di taut neuromuskular. Akibatnya, terjadinya depolarisasi yang ditandai dengan masuknya ion natrium ke sitosol sel hingga potensial aksi ini kemudian dihantarkan ke seluruh permukaan membran sel otot. Perlu diketahui juga bahwa serat otot memiliki ketebalan otot yang bervariasi, contohnya pada otot rangka. Sehingga untuk memulai kontraksi, komponen kontraktil yang berada di bagian tengah serat otot juga memerlukan signal listrik. Masalah ini dapat teratasi dengan bantuan sistem tubulus transversus sehingga dapat memicu perubahan permeabilitas membran retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma yang berfungsi mensuplai ion kalsium memiliki mekanisme tertentu dalam mensekresikan ion kalsium. Pada membran retikulum sarkoplasma terdapat reseptor ryanodin yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran atau sekresi ion kalsium. Aktifnya saluran ini akan menyebabkan pelepasan ion kalsium ke dalam sitosol sel otot untuk memulai proses pembentukan jembatan silang aktin miosin. Setelah jembatan silang terbentuk, dengan bantuan energi terjadilah proses yang dikenal sebagai sliding filament yang mengakibatkan otot berkontraksi. Selanjutnya, pada bahasan otot polos, otot ini dikelompokkan menjadi dua atas dasar cara gradasi terjadi, yaitu bagaimana serat-serat otot polos ini tereksitasi, yakni otot polos multi-unit dan otot polos single unit.
Sama halnya pada otot rangka, otot polos juga memerlukan ion kalsium dalam proses kontraksinya. Namun, terdapat perbedaannya dengan proses fisiologi kalsium di otot rangka. Pada otot polos, bentuk reaksi yang ditimbulkan oleh fungsi ion kalsium pada sel otot polos adalah reaksi biokimia, yakni perubahan kimiawi pada miosin filamen tebal. Sedangkan pada otot rangka, bentuk reaksi berupa fisik, yakni pergeseran kompleks troponin-tropomiosin pada aktin. Selain itu, pada otot polos, khususnya tipe unit tunggal, otot ini disebut sebagai otot miogenik karena tidak memerlukan rangsangan saraf untuk berkontraksi, namun bersifat rangsang sendiri dan memperlihatkan aktivitas fisik spontan. Sementara otot polos tipe multi-unit disebut sebagai otot neurogenik, yaitu otot polos yang memerlukan rangsangan saraf untuk dapat berkontraksi. Keunikan otot polos unit tunggal dalam memulai kontraksi terjadi akibat adanya mekanisme depolarisasi spontan. Mekanisme ini memiliki dua tipe, yakni potensial pemacu dan potensial gelombang lambat. Mekanisme ini sangat didukung oleh karakteristik otot tersebut yang memiliki taut celah pada membrannya. Berikutnya adalah otot jantung, merupakan otot dengan ciri perpaduan antara otot rangka dan otot polos, sehingga pada beberapa mekanisme merupakan pada beberapa mekanisme menyerupai otot rangka dan ada juga yang persis terjadi pada otot polos.